Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semuanya di dalam keadaan yang baik ya, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Tapi sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama adik-adik. Tutup matanya, kita lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh menikmati lagi kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Beri kami hati yang suka akan firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu dapat bertumbuh subur di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-28. Judul firman Tuhan hari ini adalah Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada suatu hari datanglah dua orang wanita menghadap raja. Mereka mengadukan hal mereka dan meminta raja mengambil keputusan seadil-adilnya bagi mereka. Wanita pertama mengatakan bahwa mereka berdua tinggal bersama dalam satu rumah. Dia baru saja melahirkan seorang bayi. 3 hari kemudian wanita yang lain juga melahirkan seorang bayi. Dan rupanya mereka tinggal berdua saja di dalam rumah tersebut. Pada malam hari, wanita lain tadi meletakkan bayinya di tempat tidur dan dengan tidak sengaja menidurinya hingga meninggal saat tidur. Wanita ini menuduh bahwa wanita yang lain itu telah menukar bayinya dengan bayi yang telah meninggal tadi pada waktu tengah malam. Pada waktu pagi saat ia bangun dan hendak menyusui bayinya, tampaklah olehnya bayi itu telah meninggal. Namun sesaat kemudian ia menyadari bahwa bayi itu bukanlah miliknya, melainkan bayi wanita lainnya. Tetapi wanita yang lain tadi berkata, "Tidak, yang hidup adalah anakku, dan sebaliknya justru anakmulah yang mati itu." Begitulah mereka malah berdebat di hadapan raja. Perdebatan itu tentu saja membuat kebingungan raja. Raja berkata, yang satu mengatakan anaknya lah yang hidup, dan yang lain juga mengaku bahwa anaknya lah yang hidup. Pada akhirnya, untuk mengakhiri perdebatan itu dan untuk memutuskan siapa yang benar di antara mereka, Raja Salomo meminta sebilah pedang untuk dibawakan ke hadapannya. Dan pedang pun dibawa masuk ke hadapan Raja Salomo. Lalu raja memerintahkan supaya bayi itu dibelah menjadi 2 bagian. Sebagian dibagikan kepada wanita yang pertama dan setengahnya lagi diberikan kepada wanita yang kedua. Tentu saja hal ini membuat kedua wanita tersebut sangat kaget. Namun wanita yang pertama yang bayinya masih hidup itu begitu sangat mencintai anaknya. Ia menangis dengan sedih dan memohon kepada raja untuk jangan membunuh anaknya itu. Bahkan ia rela memberikan anaknya itu kepada wanita yang lain. Katanya, "Berikan saja kepada wanita ini, biarkan bayi itu tetap hidup." Namun wanita kedua berkata, "Baik aku maupun engkau, kita akan sama-sama mendapat setengah bagian." Wanita ini meminta Raja Salomo untuk memotong bayi tersebut menjadi 2 bagian. Menurutnya, ini adalah keputusan yang benar dan adil bagi mereka. Ketika Salomo melihat reaksi dari kedua wanita tersebut, Raja Salomo jadi mengerti siapakah ibu dari bayi itu yang sebenarnya. Dengan demikian, Raja Salomo dapat mengambil keputusan yang tepat secara bijaksana dan adil bagi kedua wanita tersebut. Salomo meminta supaya bayi itu diberikan kepada wanita yang pertama yang memohon supaya bayinya jangan dibunuh. Salomo tahu bahwa sesungguhnya dialah ibu dari bayi tersebut, sebab dialah yang memohon supaya bayi itu tidak dibunuh. Bahkan ia rela mengalah dan memberikan bayinya kepada wanita yang lain asalkan bayinya tetap hidup. Begitulah hikmat Salomo pada saat ia mengambil keputusan. Ketika orang-orang Israel mendengar keputusan Raja Salomo, mereka sangat kagum kepada raja karena mereka melihat bahwa raja mereka memiliki hikmat dari Tuhan untuk menegakkan keadilan.
Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan kisah Raja Salomo pada saat ia mengambil keputusan yang tepat dan adil bagi rakyatnya, keputusan yang penuh dengan hikmat. Adik-adik, Salomo adalah raja yang terkenal dengan hikmatnya. Tahukah adik-adik dari mana Salomo mendapat hikmat? Ya, dari Tuhan. Tuhanlah yang mengaruniakan hikmat kepada Salomo, karena Tuhanlah sumber segala hikmat itu. Pada suatu hari, Salomo pergi ke suatu daerah bernama Gibeon. Tujuan Salomo datang ke tempat ini adalah untuk beribadah. Ia ingin mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Salomo mempersembahkan korban bakaran yang sangat banyak, yaitu 1000 korban bakaran untuk Tuhan. Pada suatu malam dalam tidurnya, Salomo bermimpi. Ia bermimpi bertemu dengan Tuhan adik-adik. Tuhan berkata, "Mintalah apapun yang kau inginkan dariku." Salomo berkata, ia mengakui bahwa Tuhanlah yang mengangkatnya menjadi raja, yang memilihnya menggantikan ayahnya Daud untuk memimpin sebuah bangsa yang sangat besar. Tetapi Salomo merasa ia masih sangat muda, belum berpengalaman. Oleh sebab itu, Salomo membutuhkan Tuhan, membutuhkan hikmat Tuhan untuk dapat membedakan yang benar dan yang salah. Dan Tuhan pun memberikan hikmat kepada Salomo untuk dapat memimpin bangsa Israel. Tuhan juga mengaruniakan kepada Salomo apa yang tidak diminta oleh Salomo, seperti kekayaan, kehormatan, dan kemasyhuran. Adik-adik, hikmat sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu adik-adik, orang tua kita berusaha menyekolahkan kita, menyekolahkan adik-adik supaya adik-adik menjadi pandai dan mendapat ilmu. Agar ketika adik-adik besar nanti, adik-adik bisa menjadi anak yang sukses. Tempat kita sekolah atau pendidikan adalah tempat kita menimba ilmu yang kemudian menjadi bekal untuk masa depan kita. Tetapi tahukah adik-adik bahwa hikmat dan pengetahuan diberikan Tuhan kepada yang memintanya dan yang mau mencarinya, yang menganggap bahwa hikmat itu sangatlah berharga. Kepada merekalah hikmat akan diberikan. Seperti yang Salomo lakukan, Salomo menganggap hikmat lebih berharga dari kekayaan, kehormatan, dan kemakmuran. Oleh sebab itu, hikmat Salomo adalah hikmat yang luar biasa. Ayo adik-adik, kita mau mencari, meminta, dan menganggap bahwa hikmat itu sangat berharga. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Kami sudah belajar dari firman Tuhan hari ini. Berikanlah kami hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.